Podcast Mengaji Media Dakwah Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat-Nya kepada kita semua. Sore ini di 5 Sya'ban tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Januari tahun 2026. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di majelis yang mulia untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Tentunya ini merupakan kabar gembira bagi semua kaum muslimin, yang mana Ramadan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, semakin dekat dengan kita. Maka kita sebagai seorang muslim, ketika mendengar sesuatu yang mulia semakin dekat dengan kita, maka kita harus bergembira. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kamu, dan ini termasuk ketika kita didekatkan, dipertemukan dengan kemuliaan, termasuk bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang penuh berkah. Wabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira dengan kabar baik tersebut. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih bagus dari apa yang kamu miliki. Di antara cara kita bergembira dengan
kabar kedatangan Ramadan, semakin dekatnya Ramadan, tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk dekat pada musim-musim kebaikan. Juga kita berdoa dengan mengucapkan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita melihat lafaz doa ini, ya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan, ini hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani misalnya, juga Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya, dengan lafaz Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Para ulama menjelaskan hadis ini dhaif. Seperti misalnya Imam Bukhari mengatakan hadis ini sangatnya mungkarul hadis. Akan tetapi maknanya boleh, ya. Misalnya kita berdoa dengan mengucapkan Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkailah kami di bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, dan sampaikan kami ke Ramadan, boleh, tanpa harus menyandarkan kepada hadis, tanpa harus menyandarkan ke hadis. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, misalnya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa para ulama, ada di antara mereka itu saking pengennya ketemu dengan Ramadan, mereka itu sudah 6 bulan sebelum Ramadan tiba itu sudah berdoa seperti itu. Di antaranya seperti misalnya Yahya bin Abi Katsir, dia berdoa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan, begitu pula pertemukan Ramadan denganku. Ya, ini doa yang biasa diucapkan oleh para ulama, tanpa harus menyandarkan kepada suatu hadis, karena doa boleh secara mutlak, bahkan dengan bahasa kita berdoa dengan bahasa Indonesia, misalnya ya Allah berkailah aku di bulan Sya'ban ini dan pertemukan aku dengan Ramadan, supaya aku bisa beribadah dengan yang terbaik, meraih pahala darimu ya Allah. Boleh. Tapi kalau menyandarkan bahwasanya ada hadisnya dengan lafaz Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan, itu yang nggak boleh, karena berarti menyandarkan kepada hadis yang dhaif. Jadi itu yang kedua, cara kita
bergembira. Cara kita bergembira mendengar Ramadan semakin dekat. Pertama kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kedua kita berdoa agar kita diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan kemudian disampaikan, dipertemukan dengan Ramadan. Jangan malah sebaliknya, ketika mendengar Ramadan semakin dekat malah bingung atau malah kesal. Wah, nanti omset dagangan saya turun. Misalnya yang jualan makanan itu sering kadang ngeluh, Rahmat jualan sarapan kan itu, waduh nggak ada sarapan lagi. Enggak, yakinlah kaum muslimin bahwa ketika kita bergembira dengan keutamaan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ganti atau Allah balas dengan yang terbaik. Harus yakin seperti itu. Contoh, boleh jadi omset dagangan kita turun, pendapatan kita turun, tapi pengeluaran juga turun. Ya gimana enggak, mungkin setiap hari ada aja yang undang makan, buka bersama, sahur bersama, gratis terus. Bahkan mulai boleh jadi apa, malah laba dia. Yang biasanya mungkin satu bulan itu pas-pasan, nggak ada simpanan, nggak ada tabungan, malah bisa menabung. Ya kita nggak tahu. Tapi intinya jangan pernah menggerutu, menyesali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena ayat ini tuh sebelumnya dimulai dengan ayat sebelumnya, yaitu apa? Allah mengatakan ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, dari Allah, yaitu apa? Al-Quran. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi hati. Obat hati itu kan Al-Quran. Wa hudan, petunjuk hidup, pedoman hidup. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai bentuk sayangnya Allah kepada orang beriman. Ini Al-Quran. Al-Quran isinya adalah hukum-hukum, aturan-aturan hidup. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan dengan puasa wajibnya itu adalah bagian dari hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Maka kita harus bergembira. Semoga dengan kegembiraan itu kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala besar dari Allah, dan seterusnya kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara cara kita bergembira dengan semakin dekatnya Ramadan, yang mulai belajar hukum-hukum yang terkait Ramadan. Mulai dibuka-buka hukumnya lagi, catatannya lagi, ya, didengarkan kajian-kajian menjelaskan tentang Ramadan, baik yang sifatnya
fadhail, keutamaan-keutamaan, maupun yang sifatnya fikihnya, hukum-hukumnya dibuka. Kemudian bagi yang masih punya hutang puasa, nah segera dilunasi, baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya yang sering itu perempuan, karena ada haid, ada nifas dan seterusnya. Kalau dia mampu puasa, kalau enggak ya bayar fidyah ya, yang besarannya adalah setengah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah misalnya dia 2,5, berarti 1/4 satu hari. Kalau dia 10 hari tinggal dikalikan. Kalau 10 hari kan berarti 12,5 kilo, seperti itu. Nah, itu sebagai bentuk apa? Kegembiraan kita dengan kedatangan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tadi terkait kabar gembira ya, kabar gembira dengan kedatangan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami ke Ramadan. Amin. Selanjutnya kita akan meneruskan kembali pelajaran kita terkait prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan beberapa kaidah terkait muamalah bergaul dengan pelaku maksiat secara umum atau pelaku bid'ah secara khusus. Kaidah yang pertama yaitu al-iman qaulun wa amal, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan, yaitu keyakinan yang ada di dalam hati kita, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan tubuh kita, baik itu amalan hati, amalan lisan, maupun amalan anggota tubuh yang lain. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian kaidah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu berprasangka baik, bersikap lembut, mendoakan kebaikan, ampunan untuk diri kita dan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita bermudah-mudahan di dalam menuduh seseorang kafir, mengatakan seseorang Anda ahlu bid'ah dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dengan Bukhari, apa kata Nabi, idza qala ar-rajulu li akhihi, apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya, yaitu sesama muslim, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka ucapannya itu bisa balik ke dia sendiri.
Tentu kita tidak mau kaum muslimin ketika kita mengatakan kepada orang lain Anda kafir, kemudian doa kafirnya itu, doa kekufurannya balik ke kita, tidak enak lah. Atau kita mengatakan Anda ahlu bid'ah, nggak terbukti dosa bid'ahnya kembali ke kita, tak enak itu. Makanya kita tidak boleh bermudah-mudahan. Untuk masalah takfir, menghukum seseorang kafir, tabdi, menghukum seseorang ahlu bid'ah, tafsik, menghukum seseorang sebagai orang fasik, itu punya syarat dan mawani, harus memenuhi syarat-syaratnya seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian harus tidak ada mawaniknya, penghalangnya, makanya itu berat. Adapun pembicaraan terkait misalnya dalil-dalil yang menyebutkan misalnya barang siapa yang melakukan ini kafir, barang siapa yang melakukan ini fasik, itu bersifat umum. Bahasa menunjukkan perbuatan itu perbuatan kufur, perbuatan itu perbuatan fasik, perbuatan itu perbuatan dolim. Akan tapi ketika kita bawakan ke orang per orang, pribadi per pribadi, maka tidak boleh langsung diterapkan. Dia harus memperhatikan terpenuhnya syarat dan tidak adanya penghalang mawani. Nah, kaidah ketiga ini juga seringkali diabaikan, sehingga sebagian dari kaum muslimin ada yang sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin yang lain, seperti orang-orang Khawarij. Atau sebagian lagi sangat mudah membid'ahkan kaum muslimin yang lain, atau sangat mudah memfasikan yang lain, seperti yang populer di kita itu kata-kata munafik. Itu kayaknya lancar kali, sedikit berselisih langsung ngomong Anda munafik. Ini bahaya, ini harus diluruskan. Karena munafik itu bagian dari kekufuran. Karena nifaq, orang munafik itu adalah orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, menampakkan keislaman. Waalaikumsalam. Itu kaidah yang ketiga. Jadi tidak boleh kita bermudah-mudahan di dalam menghukum seseorang itu kafir, ahlu bid'ah maupun orang fasik. Kemudian kaidah yang keempat, di dalam kita bermuamalah, bergaul dengan pelaku maksiat secara umum atau pelaku bid'ah secara khusus. Apa itu kaidah yang keempat? Bahwa ketika kita menjumpai ikhtilaf, ketika kita menjumpai perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, maka kita harus bisa memilahnya. Ikhtilaf ini termasuk ikhtilaf yang tercela, yang dilarang, atau termasuk ikhtilaf berbeda pendapat yang dibolehkan. Karena tidak semua perbedaan pendapat itu dilarang. Ada juga perbedaan pendapat yang boleh. Nah, ini harus dipahami oleh kaum muslimin. Mengapa? Karena kita lihat juga, karena tidak memahami kaidah yang keempat ini,
sebagian kaum muslimin terjatuh pada pertengkaran-pertengkaran karena ikhtilaf, berbeda pendapat yang boleh gitu. Yang seharusnya tidak menimbulkan eh, apa tafarruq, menimbulkan perpecahan. Justru seharusnya ikhtilaf itu yang dibolehkan ini justru seharusnya semakin mengasah sikap ilmiah, mengasah kecerdasan supaya tidak fanatik, ya. Dan justru semakin saling melengkapi dan menjaga persatuan. Seharusnya seperti itu. Tapi karena sebagian dari kaum muslimin kurang memahami kaidah yang keempat ini, tidak mengerti mana ini ikhtilaf yang boleh, mana yang tidak boleh, akhirnya terjatuh pada kesalahan. Kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ikhtilaf itu ada dua. Ya, ikhtilaf itu ada dua. Ikhtilaf yang pertama itu adalah ikhtilaf yang dilarang, yaitu ikhtilaf perbedaan pendapat di dalam permasalahan usuluddin, di dalam pokok-pokok agama, akidah. Nah, itu nggak boleh. Contohnya misalnya ikhtilaf perbedaan pendapat di dalam masalah rukun iman, itu nggak boleh. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti hari akhir, ya, rukun iman ada berapa? Jangan pula 7 nanti. 6. Ya. Ini di antara dalilnya sangat jelas, seperti dalil hadis Jibril yang panjang yang mengajari Nabi tentang Islam, ya, iman dan ihsan. Ketika Nabi ditanya mal iman, maka Nabi mengatakan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Jadi nggak boleh ada perbedaan. Ya. Dan memang nggak pernah ada perbedaan. Kemudian begitu pula ketika kita membicarakan secara tafsil, secara detail, satu persatu rukun iman ini. Misalnya ketika kita membicarakan al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal tentang misalnya iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani uluhiyah Allah, mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu harus sama, tidak boleh berbeda. Makanya dari zaman dulu, zaman Nabi sampai hari akhir nanti satu. Misalnya kita mengatakan Allahu bis sama, Allah itu di langit, nggak boleh beda. Dilarang berbeda di situ. Karena dalilnya ya cuma, yaitu dalilnya itu nggak bisa ditafsirkan yang lain.
Dan Al-Quran insya Allah mengatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa, dan seterusnya. Dan juga Nabi ketika bertanya kepada salah seorang anak perempuan, Aina Allah, maka anak itu mengatakan apa? Allahu bis-sama. Begitu pula para ulama dari zaman Nabi sampai seterusnya nanti yang berkiamat, penjelasannya sama. Allahu bis-sama, Allah di langit. Nah, kemudian ketika muncul pendapat yang mengatakan selain itu maka itu salah, dipastikan salah dan nggak boleh diterima. Semisal muncul kemudian pendapat Allahu fi kulli makan, Allah itu di mana-mana, atau misalnya muncul pendapat Allah itu menyatu dengan hambanya, dengan makhluk. Ini merupakan aliran wahdatul wujud, atau orang Jawa aliran manunggaling kaula Gusti. Ini salah. Dan nggak boleh diterima, nggak boleh ditoleransi. Harus kita katakan salah. Gitu. Karena menyisihi apa? Menyisihi dalil-dalil yang tegas. Oke. Dalil-dalil yang terkait dengan akidah, dengan usuluddin itu sifatnya itu sharih, dia tegas, gamblang, jelas. Makanya para ulama seperti Imam Malik mengatakan apa? Al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas langit, ya, di langit sana, itu sesuatu yang maklum, sesuatu yang sudah jelas, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis maupun secara fitrah manusia. Ya, maupun secara fitrah manusia di seluruh dunia ini. Kalau lagi kepepet ya, kalau lagi kena musibah, kalau lagi galau sebagainya, dia menunduk atau menengadah ke atas ya. Biasanya nerawang ke atas ya. Lihat langit, lihat bintang-bintang gitu kan. Itu menunjukkan secara fitrah manusia tahu bahwasanya Robnya, Tuhannya itu di langit, tanpa harus diajari, udah fitrah. Jadi secara dalil Al-Quran, hadis maupun fitrah manusia itu sangat jelas. Contoh yang lain dalam masalah usuluddin akidah, yaitu kaum muslimin sepakat. Jadi di dalam masalah-masalah usuluddin akidah ini mujma' dia. Kaum muslimin itu sepakat, nggak ada perbedaan. Apa kesepakatan kaum muslimin misalnya dalam masalah akidah itu terkait sahabat misalnya. Semua kaum muslimin apapun itu madhabnya, mereka sepakat bahwasanya orang yang terbaik itu siapa? Sahabat Nabi. Walaupun fikihnya berbeda, tapi kalau sudah berbicara sahabat pasti sama. Yang terbaik itu sahabat. Dan di antara sahabat itu yang terbaik adalah yang 4, khalifah yang 4. Dimulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib
Nggak ada beda. Ya contohnya misalnya di kaum muslimin Indonesia, mana yang berbeda dalam urusan sahabat? Nggak ada. Yang berbeda itu pasti salah itu. Pasti bisa dipastikan bukan Ahlus Sunnah. Pasti dia nanti masuk ke Syiah. Oke. Tapi secara umum kaum muslimin sepakat karena memang dalam akidah. Entah itu mau organisasinya apa sama, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Al-Irsyad, ya, mau yang lainnya sama. Buktinya nanti lihat tuh kalau Ramadan tuh, baik yang ketika tarawihnya itu antar salam itu diam maupun yang ada bacaan-bacaan kan sama. Yang ada bacaan-bacaan itu apa itu yang dibaca? Al-Khalifatul Ula, Al-Siddiqul Anhu, nah gitu ya. Saya udah agak lupa, tapi kayak gitulah. Ya. Jadi urut itu menunjukkan kaum muslimin memuliakan sahabat. Kita nggak berbicara caranya benar atau enggak ya. Jangan pula antum salah paham pula saya. Ya. Saya berbicara tentang bagaimana kaum muslimin itu mujma, sepakat bahwasanya sahabat itu yang terbaik, manusia yang terbaik. Walaupun sebagian dari kaum muslimin salah caranya gitu loh dalam menunjukkan apa kecintaannya gitu. Tapi sepakat ya, itulah akidah gitu. Akidah itu mujma dia, makanya ikhtilaf perbedaan pendapat dalam akidah itu nggak boleh, yang usul nggak boleh, karena perbedaan di dalam masalah usuluddin, masalah akidah itu akan menimbulkan tafarruq, perpecahan, sempalan gitu loh, akan menyempal itu nanti. Contoh misalnya tadi orang-orang yang dia terjatuh dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala salah, dia akan nyempal. Orang-orang yang salah di dalam menempatkan sahabat Nabi, nyempal dia. Pasti begitu. Nah, ikhtilaf yang kedua, jenis ikhtilaf yang kedua adalah ikhtilaf yang ini dibolehkan, yang mana para ulama menyebut ikhtilaf yang kedua ini dengan istilah al-masail al-ijtihadiyah. Ya, al-masail al-ijtihadiyah. Apa yang dimaksud dengan masalah-masalah ijtihad? Para ulama menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan masalah ijtihad itu, seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita, yaitu malam yakun fiha dalilun yajibu al-amal bihi wujuban dhahiran. Ya. Yang dimaksud dengan masalah ijtihad itu adalah perkara-perkara yang tidak ada dalil tegas yang mewajibkannya, wujuban dhahiran. Jadi masalah-masalah yang tidak ada dalil tegas yang mengaturnya. Apakah ini wajib? Apakah ini haram?
Ya. Tidak ada ketegasan. Dan ini sangat banyak. Ya. Yaitu pada permasalahan-permasalahan furu cabang, bukan pada permasalahan usul. Karena kalau permasalahan usul akidah tadi, secara umum dalilnya itu sore tegas. Berbeda dengan masalah-masalah furu, masalah-masalah fikih, seperti fikih taharah, fikih sholat, fikih puasa, yang sebentar lagi biasanya ramai kaum muslimin membahas tentang fikih puasa, fikih zakat. Itu sangat banyak ikhtilafnya. Mengapa? Karena memang banyak perkara-perkara di dalam permasalahan fikih tadi tidak ada dalil yang tegas mengaturnya, apakah ini wajib, apakah ini haram, dan seterusnya. Maka ini akhirnya menimbulkan adanya ijtihad dari para ulama. Ini yang dimaksud dengan masalah ijtihad. Sehingga bisa kita pahami di sini, kalau sesuatu yang masalahnya itu sore, dalilnya sore, misalnya jelas, ya tidak masuk kategori masalah ijtihad. Paham ya? Nah, di dalam masalah-masalah ijtihad ini boleh kita berbeda pendapat, dan memang tidak dilarang. Bahkan itu sebuah kepastian yang nggak bisa dihapus. Makanya para ulama, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan inna misla hadil masail al-ijtihadiyah la tunkar bil yad wa laysa li ahadin ay yulziman nasa bittiba'ihi fiha. Kata beliau, sesungguhnya di dalam semisal permasalahan ijtihad, la tungkar bil yad, tidak boleh diingkari dengan kaku. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang permasalahan ijtihad, tidak boleh membicarakannya kaku. Gak ada kompromi, dan tidak sepantasnya seseorang memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat dia di dalam permasalahan ijtihad. Akan tapi hendaknya dia membicarakan permasalahan ijtihad itu dengan dalil-dalil ilmiah apabila jelas bagi dia kebenaran salah satu pendapat, maka dia mengikuti tanpa mencela atau mengingkari pendapat yang lain. Lihatlah, ini sangat luar biasa. Para ulama menjelaskan berita bahwa sikap yang kita ambil ketika kita berhadapan dengan masalah ijtihad, yang pertama luwes. Makanya aneh kalau seandainya kita berbicara masalah ijtihad, muka kita sampai merah, sampai ngotot tuh. Nah, berarti tidak paham. Luas, la tungkar bil yad. Terus yang kedua tidak boleh memaksakan pendapat dia ke orang lain. Yang ketiga, hendaknya dia pelajari dari dalilnya. Tetap dianjurkan belajar dengan dalil dari Al-Quran, Al-Sunnah, maupun bagaimana
pendapat para sahabat, para ulama dan seterusnya. Apabila dia sudah merasa jelas dengan mana yang sahih di antara dalil-dalil dan pendapat tadi, maka dia ambil dan diamalkan tanpa harus mengingkari atau menyalahkan yang lain. Itu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? La yanbaghi li ahadin ay yunkiru ala ghairihi al-amal bi madhhabihi fa innahu la inkaru ala al-mujtahadat. Kata beliau, tidak sepantasnya seseorang itu mengingkari orang lain di dalam beramal sesuai madhabnya. Maksudnya ini dalam masalah ijtihad ya, masalah fikih tadi. Karena di dalam masalah-masalah ijtihad, mujtahadat itu memang tidak boleh mengingkari orang lain. Harus dikedepankan toleransi. Kemudian lihatlah apa yang dikatakan misalnya Fadlatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, masail ijtihad ya, masail ijtihadiyah yasuhu fiha al-khilaf bimakna anna al-khilafa thabitun haqqan walau haddun minan nadhar fa hadha la inqaru fihi ala al-mujtahid amma amatun nas fa innahum yulzimuna bima alaihi ulama'u baladihim li'alla yanfarid ya, li'alla yanfaridu al-'ammah. Kata beliau, masalah ijtihad itu masalah yang memang terjadi khilaf di dalamnya. Khilaf di dalam masalah ijtihad itu sabit. Itu sebuah keniscayaan. Nggak mungkin nggak ada perbedaan. Oleh karena itu tidak boleh kita mengingkari para mujtahid. Adapun manusia secara umum atau yang awam, maka mereka berpegang kepada pemikiran atau madhab dari ulama mereka. Walihada qala Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, oleh karena itu telah berkata guru kami yaitu Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah ta'ala, al-awam ala madhahibi ulama'ihim. Orang awam itu sesuai dengan madhab ulamanya. Al-awam ada madhahibi ulama'i. Orang awam itu sesuai dengan madhab ulamanya. Begitulah para ulama menjelaskan kepada kita bahwa di dalam permasalahan ijtihad yang tidak ada dalil yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu kita tidak boleh kaku di situ. Bahkan bagi orang-orang yang awam yang tidak punya alat untuk meneliti dalil, dibolehkan bagi dia untuk taklid kepada ulamanya. Al-awam ala madhahibi ulama'ihim. Orang awam itu sesuai dengan madhab dari ulamanya. Maka kita lihat umumnya
kaum muslimin yang awam itu yang ikut dari pemikiran madhab fikih dari ulama di negerinya masing-masing. Oleh karena itu wajar kalau semisal di negeri kita itu kebanyakan secara umum fikihnya fikih Syafi'i misalnya, karena secara umum ulamanya madhabnya Syafi'i. Di daerah Asia Tengah seperti Afghanistan, Pakistan, Kazakh dan seterusnya rata-rata madhabnya Hanafi, karena secara umumnya ulamanya madhabnya Hanafi. Di semenanjung Arab seperti Arab Saudi ya, dan yang sekitarnya mereka Hambali, karena kebanyakan begitu ulamanya. Di Afrika Utara kebanyakan Maliki, karena begitu kebanyakan ulamanya. Apakah itu tercela? Tidak. Ya, tidak tercela. Bahkan itu boleh jadi yang lebih baik. Ya, boleh jadi itu yang lebih baik. Ini sebagaimana juga ketika permasalahan ini ditanyakan kepada Majelis Ulama Saudi, ya, Lajnah Daimah, tentang hukum bermadhab, ya, mengikuti madhab yang empat. Maka di antara fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama di Saudi misalnya ta'ala, mereka mengatakan man la qudrata lahu 'ala al-istinbat yajuzu lahu ay yuqallida man tatma'inna nafsuhu ila taqlidi wa idha hasala fi nafsihi adamul itmi'nan sa'ala hatta yahsula indahu itmi'nan. Nah, perhatikan. Kata beliau yang di Dewan Fatwa Saudi, ya, ketika ditanya masalah taklid kepada madhab, dia mengatakan man la qudrata lahu 'alal istinbat. Barang siapa yang tidak punya kemampuan untuk istinbat. Istinbat itu apa? Istinbat itu mengambil kesimpulan hukum setelah dia meneliti, membaca dalil. Dia membaca ayat-ayat Al-Quran, dia membaca hadis-hadis, kemudian dibaca juga penjelasan dari para sahabat, tabi'in, para ulama seterusnya. Kemudian dia menyimpulkan, oh berarti hukumnya begini. Itu namanya istinbat. Kira-kira yang punya kemampuan seperti ini siapa? Kaum muslimin secara umum kira-kira punya nggak kemampuan ini? Yang hadir di sini kira-kira punya kemampuan ini enggak? Bahasa Arab aja entah bisa entah enggak gitu. Apalagi meneliti dalil, apalagi istinbat. Oh Ustaz, saya sudah bisa bahasa Arab. Apa itu? Dengarkan Ustaz. Huwa huma hum. Iya. Itu baru ngapalin itu. Itu baru tasrifan itu, ngapalin domir. Nah, ini namanya orang awam, ya. Jadi kalau kalimat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin itu mungkin lebih umum, dengan beliau mengatakan awam, orang awam. Apa sih yang dimaksud? Siapa sih yang dimaksud dengan orang awam itu? Nah, ini dijelaskan di sini di Dewan Fatwa ini. Yang dimaksud dengan orang awam itu man la qudrata lahu 'alal istinbat. Orang yang tidak mampu melakukan istinbat, mengambil kesimpulan hukum dari bacaan dalil-dalil setelah dia membaca. Tentu
Orang yang bisa istinbat tentu dia pertama harus ngerti bahasa Arab, ngerti usul fikih, ngerti mustalah hadis dan seterusnya, ngerti perkataan para ulama, bisa membandingkan. Nah itu Pak, para mahasiswa aja belum tentu bisa. Nah orang yang seperti ini yang tidak punya kemampuan istinbat ini apa? Ya juzulahu ayyuqallid man tatma'inna nafsu bila taqlid. Dibolehkan taklid. Ya juzulahu. Bukan wajib loh ya. Jangan salah paham. Nanti di luar bilang Ustadz Anas mewajibkan taklid. Nanti antum saya suruh buka lagi rekamannya. Ya juzulahu ayyuqallida. Boleh dia itu taklid. Kepada siapa? Man tatma'inna nafsu ila taqlidi. Kepada orang atau ulama yang dia tentrem padanya. Aha. Ya kira-kira Bapak Ibu siapa yang dipercaya dari para ulama, para ustadz? Sudah, taklid ya. Itu boleh. Ukurannya itu, ukuran taklid itu ukurannya di situ, itminan, ketenangan batin kita. Itu ukurannya. Ya namanya juga orang awam, ya mau dimana lagi? Itulah Islam itu, makanya ad-din yusrun, agama itu mudah gitu loh. Coba bayangin kalau seandainya Bapak Ibu ini diwajibkan untuk istimbat, pusing banget, nggak jadi beramal malahan deh. Boleh. Dan tidak berarti kemudian ini akhirnya menyuruh orang untuk taklid total, enggak. Ini justru apa? Solusi untuk orang yang nggak punya kemampuan dalam meneliti dalil, yang biasa disebut dengan awam. Adapun talibul ilm, ya, adapun talibul ilm, ya dia punya kewajiban untuk apa? Meneliti. Makanya di dalam fatwa ini dikatakan al-qadir al-istinbat min kitab was sunnah ya'khudhu minhuma kama akhadha man qabla wa la yasulahu at-taqlid fima ya'taqid al-haq bi khilafih. Bagi orang-orang yang punya kemampuan istinbat, para penuntut ilmu yang bisa membandingkan dalil dan seterusnya, maka dia harus berupaya menelitinya dan nggak boleh taklid. Dan juga orang yang awam tadi tetap diwajibkan bagi dia untuk belajar. Makanya Nabi mengatakan apa? Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Harus belajar. Jadi boleh taklid, boleh belajar, tetap wajib. Jangan kemudian kadang ada yang berlebihan, gitu. Nggak merasa dirinya awam, gitu. Akhirnya apa? Ya udah, saya nggak bermadhab karena bermadhab itu tercela. Misal ya, kan harus ilmiah. Bermadhab itu membuat fanatik. Padahal dia awam. Akhirnya apa terjadi? Kemungkinan orang ini bisa apa? Mencomot dalil, mencomot hukum. Akhirnya dia terjatuh pada tasahul. Bisa kayak gitu. Bisa terdorong tasahul, bermudah-mudahan. Dengan alasan apa? Ilmiah. Dengan alasan tidak bermadhab.
Padahal sebenarnya orang yang mengatakan dirinya tidak bermadhab, pada saat itu dia sebenarnya bermadhab juga. Madhabnya apa? Madhabnya ya tidak bermadhab. Gitu. Sama kayak dalam politik, orang yang mengatakan non-blok, bloknya apa? Ya non-blok. Itu kan cuma permainan bahasa aja itu. Tapi itu sering kita jumpai. Karena apa? Orang-orang yang mengatakan, ini dari kalangan awam ya, saya nggak berbicara ulama ya. Jangan dipelintir ke ulama gitu. Orang awam ini, saya bicara orang awam yang penjelasan tadi, orang yang tidak mampu istinbat. Ketika dia mengatakan tidak bermadhab, ya, sebenarnya pada saat itu dia bermadhab, yaitu madhabnya tidak bermadhab. Dan ada kecenderungan dia akhirnya tasahul. Contoh tasahulnya, bermudah-mudahannya, ya dia akan ngambil pendapat yang memudahkan dia. Karena manusia itu kan kecenderungannya maunya yang enak, gitu. Ya enggak? Antum mau yang enak atau yang enggak enak? Enggak, ini standar kita gitu, kita bicara. Manusia itu umumnya pengen enak atau enggak enak? Hah? Mat, antum pengen enak atau enggak enak? Ya pasti pengen enak gitu. Saya pun pengennya enak gitu. Kesini nggak perlu ngaji, tidur aja gitu. Tidur nanti makan sama antum gitu. Itu kecenderungan manusia seperti itu. Nah, begitu pula dalam masalah ijtihad ini. Itu peluang untuk itu ada gitu, untuk tasawuf itu. Karena memang dalilnya itu nggak tegas itu. Sehingga multi tafsir dia. Orang mudah bermain di situ. Sehingga misalnya ketika dia ini nanti biasanya di bulan Ramadan nih ditunjuk jadi panitia zakat fitrah misalnya. Karena dia mungkin nggak mau sibuk, nggak usah lah pakai beras. Capek nanti sekian ton beras yang kita lagi bungkusi lagi ngedarkan, capek. Pakai uang aja. Pakai uang. Kita di sini kan umumnya madzhab Syafi'i kan nggak boleh itu pakai uang. Harus makanan pokok. Gitu. Usah kita pakai madzhab Hanafi saja. Padahal kan boleh. Gitu. Oh iya juga ya. Ada ini pakai uang. Ya buktinya sekarang kan banyak pakai uang gitu kan. Padahal madzhab Syafi'i di Indonesia. Gitu. Nah, begitu dia pergi safar, rombongan, berarti dia memakai Hanafi. Kita jamak lah. Kok jamak? Iya, kan boleh jamak itu. Bahkan walaupun kita nggak pergi tanpa udzur pun boleh menjamak. Itu madzhab Hambali itu paling luas itu. Karena kalau dia pakai madzhab Hanafi lagi nggak ada namanya sholat jamak dalam madzhab Hanafi. Makanya dia nggak mau pakai madzhab Hanafi kalau urusan ketika safar gitu, repot. Yang dipakai Hambali. Nah, suatu saat dia ketemu kasus di dalam keluarganya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga dari kasus itu nggak terjadi. Nih, ada keluarganya yang hamil. Keputusan keluarganya ingin menikahkan wanita hamil ini dengan laki-laki yang menghamili dalam keadaan hamil. Diskusi mereka, gimana hukum syariatnya? Nggak apa-apa, sah. Kok sah? Kalau dalam madzhab Hambali kan nggak sah itu akadnya.
akad yang mana perempuan yang masih hamil itu belum melahirkan dalam keadaan hamil itu nggak sah, walaupun dengan laki-laki menghamili. Tak apa-apa itu. Madhab Syafi'i kan sah. Pakai madhab Syafi'i dia. Akhirnya berputar-putar begitu terus tuh, nanti. Jadi orang awam ketika dilepas gitu, kadang ya, nggak semua ya, kadang ada kecenderungan seperti itu. Ya, ada kecenderungan seperti itu. Memilih yang mudah, berdalil pula. Dan kan adinu yusrun, agama itu mudah, iya juga. Ini orang kalau sudah hawa nafsu kayak gitu, ada aja dalilnya itu. Sudah terjatuh pada tasahul, mudah-mudahan berdalil lagi. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru walatu asiru, permudah jangan persulitan. Iya juga. Kau memang jadi gampang aja itu, nggak mau susah itu. Maunya masuk surga tapi nggak mau payah-payah itu. Nah, ini masalah ijtihad seperti itu. Makanya saya sering mengulang ke jamaah ya, kaum muslimin, kalau Anda memang termasuk orang awam ya, nggak usah malu mengakui awam ya, dan bermadhab, karena itu dibolehkan. Bahkan boleh jadi itu lebih baik bagi kaum muslimin yang awam, sehingga dia punya metode belajar yang jelas gitu loh. Karena setiap madhab itu metode belajarnya itu ada perbedaan ya, ada persamaan, ada perbedaan. Makanya itulah terjadi ikhtilafnya di situ. Nah, kalau seandainya cara belajarnya itu loncat-loncat dia, berpindah-pindah, akhirnya nggak jelas gitu. Akhirnya nggak jelas. Berbeda kalau seandainya seorang muslim itu sudah mencapai level ulama, apalagi mujtahid. Nah, tentu itu akan sangat berbeda, karena seorang mujtahid itu kalau dia berijtihad benar 2 pahalanya, kalau salah tetap dapat pahala 1. Kalau kita yang awam ditanya itu, kok ngawur kamu? Siapa yang nyuruh kamu berijtihad itu? Nggak punya alat itu. Nabi mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim, idza hakama hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajr. Seorang hakim, seorang ulama yang mujtahid, apabila dia berijtihad kemudian dia benar, dapat 2 pahala. Kemudian apabila dia berijtihad kemudian salah, maka dapat 1 pahala. Yaitu level mujtahid, tentu bukan kita. Itu levelnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi dan seterusnya. Tentunya itu level dari Al-A'immah al-Arba'ah, imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rahimahullah jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semua. Bukan level kita. Dan lihatlah ulama sehebat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga bermadhab Hambali. Ulama selevel Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala bermadhab Imam Syafi'i dan seterusnya, dengan kedalaman ilmu beliau. Mengapa? Karena itu memang metode belajar. Madhab itu kan metode belajar.
metode memahami dalil. Itu madhab itu. Dan bukan berarti fanatik, enggak. Kita fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, itu jelas. Semua ulama mengatakan kalau seandainya sahih itu dari Al-Quran dan hadis, bahwa madhabi itu madhabku itu jelas. Ini harus dipisahkan ya, antara bermadhab dengan antara fanatisme. Fanatisme nggak boleh, jelas tuh. Kita sudah jelaskan kemarin tuh bagaimana orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang yang berbangga-bangga dengan kelompoknya, fanatisme buta, tentu tidak boleh. Tapi kalau seandainya orang awam yang tidak punya kemampuan apapun di dalam meneliti dalil, tidak bermadhab, itu boleh. Bahkan boleh jadi itu lebih baik bagi dia, kan dia nggak mampu. Dan itulah makna di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia bertanya kepada ulama ketika tidak tahu. Otomatis ketika seseorang bertanya pada ulama, maka ulama tentu akan menyampaikan sesuai pandangan fikihnya, kan begitu, yaitu mazhabnya. Itu otomatis. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun sebab mengapa terjadi ikhtilaf yang begitu banyak dalam masalah-masalah ijtihad, para ulama menjelaskan kepada kita di antaranya adalah al-ikhtilaf fi thubutin nas, yaitu perbedaan di dalam sampai tidaknya dalil kepada orang tersebut. Kadang ada dalil nyampe ke dia, tidak nyampe ke orang lain. Ya otomatis akan menimbulkan apa? Beda pandangan, itu pasti. Dan ini tidak hanya terjadi di zaman kita, semenjak zaman sahabat sudah terjadi. Semenjak zaman sahabat itu sudah terjadi. Seperti misalnya yang dicontohkan misalnya tentang qadha, ya, tentang maqadha bihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi diyatil asabi. Apa yang menjadi keputusan hukum Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah terkait diyatul asabi, terkait denda apa memutuskan jari tangan orang lain. Itu kaitannya hukum qisas ya, di hukum pidana Islam ya. Jadi kalau kita menyebabkan jari orang lain putus, maka kita bisa dikisos, diputus jari kita, atau kita didenda membayar dia, atau dimaafkan kalau korbannya memaafkan. Gitu ya. Itu kan hak korban. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berijtihad untuk menentukan besaran diatnya karena nggak ada dalil yang tegas. Sebenarnya kalau untuk orang yang memutuskan jari ini berapa sih besaran diatnya itu? Nggak ada dalil yang tegas dari Nabi. Maka beliau memutuskan kalau seandainya yang putus itu adalah kelingking ini, itu didenda 6 ekor onta. Berapa itu? Satu onta anggaplah 20 juta. Berarti kalau kita memutuskan jari kelingking orang lain, didenda 120 juta. Itu bakal hati-hati itu. Beda dengan kita di sini. Mungkin kita menyebabkan bengkok, putus jari orang lain karena kita tabrak misalnya. Maaf ya, dibawa ke BPJS. Tak ada denda sama sekali. Kalau dalam hukum pidana Islam, denda. Dendanya pun nggak main-main.
Nah, kemudian beliau menetapkan kalau seandainya yang putus itu ini jari apa namanya? Jari manis ya. Kalau jari manis pinsir itu 9 ekor. Kalau jari tengah 10. Kalau jari telunjuk 12. Kalau jempol itu 13. Jadi 6, 9, 10, 12, 13. 6, 9, 10, 12, 13 itu. Jadi kalau yang putus jempol ini 13 ekor onta. Banyak kali bundanya. Kalau putus semua ya udah hitung aja kalau putus semua itu. Habislah itu duit itu. Ya kalau nggak bisa bayar ya diputus lah ini semua. Ganti diputus sudah. Namanya kisah kayak gitu. Makanya kalau hukum Islam itu terapkan orang itu hati-hati itu. Wah, hati-hati banget. Mungkin nggak bakal ngebut-ngebut tuh kalau naik motor, naik naik mobil gitu. Hati-hati. Mau kelahi pun mikir-mikir. Gitu. Nah, kemudian qadha ini keputusan hukum dari Umar bin Khattab ini dikoreksi sama salah satu sahabat yang masih, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengkoreksi bahwasanya diat yang ditetapkan terkait asobi, terkait jari itu nggak ada bedanya, sama semua, tidak dibedakan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadi wa hadi sawa al khinzir wal iham wal ibham. Beliau menyampaikan dalil sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak membedakan dalam besaran diat terkait jari. Maka Umar pun mengoreksi lucu. Ini menunjukkan apa? Di kalangan sahabat Nabi saja itu terkadang dalil itu nggak nyampe ke beliau, sehingga mengambil keputusan hukum yang salah. Bahkan sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikoreksi sama yang lebih muda, siapa? Ibnu Abbas. Jadi biasa aja gitu. Dan kita nggak boleh ragu ketika beramal. Di dalam beramal, di dalam beribadah itu alal yakin, harus yakin sesuai dengan ilmu kita. Misalnya kita sudah meyakini pendapat ini, ya sudah amalkan. Jangan ragu terus, nggak boleh gitu. Sama kayak tadi Umar bin Khattab sudah menetapkan, ya sudah jalankan. Begitu datang koreksi dalil yang sahih, rujuk. Gitu. Mengoreksi, ya oh ternyata salah ya. Ya udah. Apakah pelin-pelan? Enggak. Bukan pelin-pelan. Justru seperti itu seharusnya. Jadi seorang muslim itu dia beramal di atas dalil ya, yang diyakini, nggak boleh ragu. Namun begitu datang penjelasan yang lebih sahih misalnya, lebih kuat, dia rujuk. Dan itu yang kita lihat dalam sejarah para ulama begitu. Lihat nama kita mengenal kalau di dalam fikih Syafi'i ada qaul qadim qaul jadid. Fatwa dari Imam Syafi'i yang lama sama yang baru. Seperti itu. Dan juga kita lihat bagaimana sebagian ulama dulu tergelincir pada kesalahan di awal kehidupan beliau-beliau, kemudian rujuk. Itu biasa, masalah. Karena memang kadang sampai tidaknya dalil itu berbeda-beda antara orang satu sama orang lain. Kemudian yang kedua, mengapa terjadi ikhtilaf? Ya, mengapa terjadi ikhtilaf?
terjadi ikhtilaf itu terkadang karena bisabab ta'arudil adillah, karena secara teks dalil-dalil itu menunjukkan ta'arud, menunjukkan adanya pertentangan, dan itu banyak kita jumpai, ya, banyak kita jumpai. Misalnya dulu waktu kita belajar belajar toharoh, misalnya ketika kita berbicara tentang pembatal wudhu, misalnya pembatal wudhu, kita mengenal di antara pembatal wudhu itu adalah masud dzakar, yaitu menyentuh kemaluan. Nah, ketika kita membaca dalil-dalil terkait menyentuh kemaluan bagi seorang yang sudah berwudu, maka ada paling nggak 3 hadis yang nampak bertentangan secara teks. Hadis yang pertama, saya bacakan saya sebut maknanya saja, ya, karena waktu singkat. Hadis yang pertama itu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, batal nggak wudhu seseorang yang menyentuh kemaluannya? Apa jawab Nabi? Bahwasanya innahu bid'atun mink, kemaluan itu bagian dari tubuhmu, artinya tidak batal. Kemudian dalam hadis yang kedua, ketika Nabi berbicara terkait menyentuh kemaluan bagi orang yang sudah berwudu, maka beliau mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu lagi. Kemudian pada hadis yang ketiga disebutkan menyentuh kemaluan apabila tanpa sater, tanpa pembatas, maka hendaknya dia berwudu lagi. 3 dalil ini, ya, secara teks, dohir teksnya itu jelas bertentangan, saling meniadakan. Ya coba bagi orang awam gimana cara menyimpulkannya? Jangan orang awam, para ulama sendiri akhirnya berikhtilaf dalam masalah ini sesuai dengan metode pendalilannya, metode cara menyimpulkan sebuah dalil atau metode istinbatnya. Bagi yang mentarjih salah satu dalil, menguatkan satu dalil, tidak mau menjamak, tidak mau mengkompromikan dalil-dalil, dia akan menguatkan salah satu. Makanya kemudian timbul pendapat yang pertama, bahwasanya barang siapa menyentuh kemaluan itu mutlak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua mengatakan menyentuh kemaluan mutlak tidak membatalkan wudu. Itu berbeda banget tuh. Yang satu mutlak membatalkan, yang satu lagi mutlak tidak membatalkan. Yang ketiga mengatakan membatalkan kalau seandainya menyentuh langsung, ya, dengan syahwat. Tidak membatalkan kalau seandainya ada pembatas dan tidak dengan syahwat. Pilih mana antum? Ayo. Pilih mana? Pilih ya sesuai dengan pendapat ulama ustadz yang antum merasa tenang batin antum. Gitu. Kalau merasa antum awam, kalau antum merasa thalibul ilm, pelajar, ya teliti dalilnya. Dan kita harus jujur, kategorinya kita itu awam, thalibul ilm, ulama, mujtahid atau apa. Jangan nggak jujur. Itu yang membuat antum tuh bingung terus. Kadang memaksakan diri. Tapi kalau orang jujur itu enak.
Nah, seperti itu. Contoh pembatal wudhu yang lain apa? Menyentuh perempuan. Dalam Al-Quran, aula mastumun nisa. Mana lamastumun nisa itu apa? Mazhab Syafi'i mengatakan dia menyentuh perempuan. Hambali mengatakan enggak, jima maksudnya. Sehingga ada mazhab Syafi'i menyentuh perempuan itu ya batal wudhunya walaupun itu istrinya. Pokoknya lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Terus gimana? Antum pendapatnya yang mana? Nah, oleh karena itu di dalam masalah-masalah seperti ini kita harus luwes, tidak boleh kaku-kaku, karena kekakuan itulah yang menyebabkan kita itu sering tengkar. Padahal di dalam masalah yang seharusnya kita luwes. Contoh misalnya di dalam kasus memaknai lamastumun nisa tadi, antum misalnya jadi imam, antum berpendapat menyentuh perempuan itu tidak batal, antum hambali misalnya. Jamaah yang lain mengatakan enggak, batal. Oh, antum pergi ke masjid Abu Bakar sana, antum gandenglah itu istri, gitu kan? Tunjukin ke kawan-kawan yang lain, gitu kan? Ini memang ngece ini orang. Tahu ngece itu apa? Orang Jawa tahu itu. Ngece itu ngeselin gitu. Udah tahu kawan yang lainnya itu berpendapat batal, dibuat kesel kawannya itu. Karena apa? Dia berpendapat itu tidak batal. Jadi imam lagi. Apa enggak yang di belakang ini imam memang lah itu. Batal dia ini itu. Imami kita pula dia itu. Itu yang kesel beneran, yang marah itu dia akan nggak mau itu ikut jamaah itu akhirnya. Atau dia mungkin menjaga perasaan tapi di rumah diulangi lagi sholatnya, yakinlah itu. Nah itu yang jadi imam itu, jangan suka ngece orang gitu. Jadi karena itu bukan masalah usul gitu loh, yang kita harus tegas sama. Itu masalah-masalah ijtihad gitu loh. Masalah-masalah ijtihad. Dan banyak lagi, ya, sangat banyak. Dan juga apa? Ikhtilaf itu juga karena sebab apa? Tinggi rendahnya kemampuan pemahaman, atau juga metode memahami, metode istidlalnya, metode istimbatnya, pengambilan hukumnya yang berbeda. Dan itu juga terjadi di zaman sahabat, ya, juga terjadi di zaman sahabat. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah ketika berkhianat. Bani Quraidah berkhianat. Apa kata Nabi? La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian itu sholat kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Nah, sebagian sahabat menafsirkan teksnya begitu. Dohir teksnya begitu sudah. Kita nggak akan sholat asar kecuali sampai di kampung Bani Quraidah. Yang satunya lagi enggak begitu. Nabi enggak mesti doretek. Ini pemahamannya adalah kita disuruh cepet-cepet. Disuruh cepet-cepet. Sehingga bagi sahabat yang memahami cepet-cepet, begitu pas waktu asar ya tetap sholat. Bagi sahabat yang memahami teksnya begitu dohirnya, mereka tidak sholat kecuali di kampung Bani Quraidah. Dan mereka sampai sana itu sholat asar sudah lewat, sudah masuk maghrib gitu. Itu perdebatannya sengit, baru terpecahkan ketika kembali ke Madinah, ke hadapan Nabi. Nabi nggak nyalain gitu, nggak ada yang disalahin. Berarti apa? Bener semua.
Itulah masalah ijtihad. Jadi masalah ijtihad itu boleh jadi benar semua gitu loh. Boleh jadi salah semua. boleh jadi satu benar satu salah. Makanya harus luwes. La tungkar biliat kata Syekhul Islam Taimiyah. Termasuk yang masyhur, yang sering kita berbeda apa masalah membaca bismillah keras atau pelan, jahar atau sir, kunut subuh, masalah jumlah rokaat tarwih nanti ada yang 11, ada yang 21, 23 macam lah itu. Tentu itu kita harus luwes. Nah, inilah kaidah yang keempat terkait ketika kita bermuamalah dengan orang-orang pelaku maksiat atau ahlu bid'ah secara umum. Jadi kita harus bisa memilah ini. Ini masalah usul atau masalah ijtihad. Kalau masalah usul ya tegas. Walaupun tegas kan tetap berlaku yang kaidah 1 2 3 gitu. Apalagi kalau seandainya masuk kategori ijtihad, maka kita tentu harus luwes. Jangan kemudian menjadikan sebab permusuhan, kedengkian, perpecahan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Ada yang perlu tanyakan? Maghrib jam berapa maghrib? Apa? Ikhtilaf. Iya betul, karena metodenya beda. Kalau kita pakai kemenak beda, pakai robitoh beda, pakai umul qura beda, ya itu betul. Gitu. Nah, makanya kita harus punya patokan yang membuat gak ikhtilaf. Kalau dalam penentuan seperti ini, qadha, keputusan dari pemerintah. Tapi enggak, kalau Ramadan enggak ada ikhtilaf itu nanti. Sama semua itu nanti adanya. Karena yang satu adzan biasanya langsung adzan semua itu. Baik, kalau nggak ada kita akhiri karena pun waktunya sudah menjelang maghrib, kurang lebih 13 menit lagi. Sekali lagi kembali kita mengingatkan bahwasanya semakin dekat kita dengan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di bulan ini, di bulan Sya'ban, dan menyampaikan kita semua ke Ramadan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari azab kubur dan azab neraka, dan memasukkan kita semua ke surganya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.